Perkenalkan, nama saya El Hadad Nusabani dengan NPM 24211111131 dari kelas 2024D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosi dan sosial peserta didik serta implikasinya dalam pembelajaran. Perkembangan sosial dan emosi anak merupakan suatu keadaan yang ada pada diri anak yang meliputi perubahan secara badaniah maupun kondisi mental yang nantinya menimbulkan rasa seperti sedih, marah, bahagia, senang, dan sebagainya. Di dalam perkembangan dunia pendidikan, perkembangan sosial dan emosi memasuki kedudukan yang sangat penting selain perkembangan kognitif anak. Oleh sebab itu, perkembangan sosial dan emosi anak sangat berpengaruh baik itu di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. Definisi perkembangan emosi. Menurut Goleman, Elsideaux, Izard, dan Ackerman, emosi adalah perasaan yang secara fisiologis dan psikologis dimiliki oleh anak dan digunakan untuk merespon terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Definisi perkembangan sosial. Menurut Allen dan Marotz, perkembangan sosial adalah area yang mencakup perasaan dan mengacu pada perilaku dan respon individu terhadap hubungan mereka dengan individu lain. Karakteristik perkembangan emosi. Menurut Lewis dan Rosenblum, ada 5 tahapan emosi sebagai berikut. 1. Elicitor, yaitu adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. 2. Receptors, yaitu aktivitas dipusatkan sistem saraf. 3. State, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. 4. Expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. 5. Experience, yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Karakteristik perkembangan sosial. Erikson menyebut setiap tahapan tersebut sebagai krisis atau konflik yang mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan di masa depan. Adapun tahap perkembangannya sebagai berikut. 1. Trust versus mistrust. Tahap pertama adalah tahap pengembangan rasa percaya diri kepada orang tua sehingga mereka sangat memerlukan sentuhan dan pelukan. 2. Autonomy versus shame. Tahap ini bisa dikatakan sebagai rasa pemberontakan anak atau masa nakalnya. 3. Inisiatif versus guilt. Tahap ini mereka banyak bertanya dalam segala hal sehingga terkesan cerewet. 4. Ego identity versus roll on. Tahap ini manusia ingin mencari identitas dirinya. Implikasi perkembangan emosi. Siswa kelas SD mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang emosi mereka. Dalam konteks pembelajaran, penting bagi guru untuk mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi, seperti cara mengatasi frustasi. Mengingat pentingnya rasa percaya diri di usia ini, menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung di mana siswa merasa dihargai dapat meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Implikasi perkembangan sosial. Siswa mulai memahami nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran harus mencakup aspek pembentukan karakter yang melibatkan diskusi tentang nilai-nilai moral dan etika, serta mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial mereka. Studi kasus ini diambil dari salah satu jurnal, linknya ada di deskripsi. Dari hasil wawancara didapat perkembangan emosi. Dari hasil observasi dan wawancara, perkembangan emosi Arya menunjukkan kemajuan yang baik. Ia mampu mengelola perasaan dengan cukup baik, meskipun terkadang masih perlu bimbingan dalam menghadapi situasi yang menantang, seperti ketika menghadapi kesulitan dalam pelajaran atau ketika merasa tidak puas dengan hasil kerjanya. Arya cenderung dapat menenangkan dirinya sendiri setelah mengalami kekecewaan atau kegagalan, dan ia berusaha untuk tidak terbawa emosi. Perkembangan sosial moral. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, perkembangan sosial moral Arya menunjukkan hal-hal yang positif. Arya mampu berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya, baik di dalam maupun di luar kelas. Ia menunjukkan sikap peduli terhadap perasaan teman, sering membantu mereka yang membutuhkan, dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Arya memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Kesimpulan dan saran. Perkembangan sosial peserta didik adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Sedangkan perkembangan emosional adalah suatu luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkembangan sosial dan emosi tidak dapat dipisahkan. Saran bagi pembaca dan khususnya untuk guru, untuk lebih memahami karakteristik perkembangan emosi dan sosial, serta
problematika peserta didik di sekolah sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi penghalang dalam proses pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih.